Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani gemblung. Jadi sebagaimana yang saya janjikan, permintaan teman-teman semua untuk mereview kembali perakitan tangki semprot yang sudah saya modifikasi. Jadi yang utama dari perakitan ini yang harus disiapkan jelas tangki semprotnya. Nah, tangki semprot elektrik merek CBA ini sudah kusam karena sudah 5 tahunan. Yang kedua, nah ini sudah dirakit ini. Ini selang PE 7 mm. Begini selangnya. Selang PE 7 mm. Terus siapkan tali tis. Sebenarnya tidak utama, saya justru lebih suka memakai tali ini. Ini plastik bungkus es. Nah, ini bisa nanti dipakai sebagai talinya. Terus untuk membuat ini yang diperlukan pertama selang PE 7 mm, nozzle tunggal. Nah, ini nozzle tunggal. Ini bentuk nozzle-nya. Ini selang PE teman-teman bisa beli di toko yang menjual perlengkapan kompresor. Ini harganya 1 meter, dia jual per meter. Biasanya 5.000 1 meternya. 5.000 rupiah biasanya per meternya. Nah, ini di toko pertanian yang menjual perlengkapan drip irrigation. Ini di sini harganya 11.000 satu biji begini. Nah, itu sudah termasuk konektornya. 11.000 itu termasuk ini konektornya. Nah, ini konektornya. Jadi setelah digabungkan nanti bentuknya begini. Nah, ini konektor sama nozzle tunggal, namanya nozzle tunggal. Ini konektor plus nozzle tunggal 11.000 di sini. Siapkan juga tang. Ini saya siapkan juga gergaji besi, obeng, kunci 10, pisau. Ini skrup, ini dalamnya skrup. Ini skrup. Nah, ini yang sudah jadi, yang kemarin sudah dipakai. Ini memakai 1,5 batang paralon 3/4. Jadi satu batangnya paralon itu 25.000 di sini. Jadi tidak mungkin kita beli 1,5 batang, pasti belinya 2 batang paralon. 2 batang paralon berarti 50.000. Nah, ini lem Korea. Nah, ini konektor. Konektor ini selang CBA. Selang CBA. Ini harganya 35.000. Tapi kalau sobat tani semua pesan online itu harganya lebih murah, 20.000. Cuma ongkos kirimnya 50-an ribu. Akhirnya jadinya lebih mahal. Ini 35.000 di pasar, di toko pertanian. Terus sambungan T. Sambungan T. Ya, ini sambungan T ini. Ini saya pakai 1, 2, 3, 4 sambungan T. Terus ini yang kemarin yang dipakai. Ini konektornya. Karena kemarin masih uji coba, saya pakai
ini tutup bedak yang saya rakit, terus dipasang di sini. Nah, ini dipasang di sini, ada bocor sedikit, saya diikat karet ini untuk mengikat karena masih bocor sedikit. Nah, ini saya berikan yang lebih aman, ini pakai selang CBA yang sudah ada konektornya. Buka ini selang CBA. Nah, ini selang CBA. Pas kali ini, jadi kita potong jadi 2. Nah, ini selang nanti yang masuk ke sini. Masuk ke sini. Jadi konektornya kita pakai konektor asli CBA. Nah, itu nanti yang masuk ke sini. Baru kita sambung dengan selang yang ini. Ini selang PE 7 mm. Ini kain juga harus dipotong karena kepanjangan. Kita potong jadi 2. Lalu kita masukkan ke sini. Ini dijamin sudah tidak bocor ini. Tapi kalau sobat tani semua tidak yakin, sebaiknya ditambahkan dengan lem. Langsung ini tidak bocor ini. Oke, sambil ditunggu mengering, sekarang kita mereview bagian ini. Jadi supaya tidak gagal paham, orang-orang selama ini mengira bahwa ini nozzle masuk ke paralon, padahal paralon cuma sebagai stand. Nah, ini perakitannya, bisa sobat tani semua perhatikan. Ini cuma sambungan. Nah, begini, artinya ini terpotong-potong, susah sekali dibuka. Nah, ini terpotong begini. Jadi selang PE ini masuk ke konektor di sini. Nah, sudah paham? Nah, kita masukkan lagi. Nah, jadinya begini. Jadi terpotong. Jarak antara nozzle satu sama nozzle lainnya ini saya pakaikan 40 cm kurang lebih, karena tidak saya ukur juga, kurang lebih 40 cm. Terus ini semuanya ada 8 nozzle. Ini 8 nozzle begini. Jadi ini ya bisa tercabut. Jadi kalau pas sobat tani nanti pakai, kan kebetulan macet, cabut saja, buka, nah, gampang dibersihkan. Pasang lagi. Jadi ini tidak lepas, ini aman. Jadi kalau lepas terlihat dia jatuh gitu, pasti lepas. Nah, ini aman. Terus selanjutnya ya bagian ujung.
Bagian ujung itu konektor begini. Nah, ini konektor begini. Ini saya tutup menggunakan lem ini, menggunakan lem dan serbuk kayu di sini. Sedikit saja karena kalau terlalu banyak nanti menutup bagian yang masuk ke dalam sini. Jadi sedikit saja di sini. Ini untuk menutup konektor di bagian pinggir sini. Selanjutnya review pemasangan. Jadi dari tangkinya. Ini bagian bawah tangki. Ini T. Nah, ini main. Sehingga kalau sahabat tani gemblung semua mau menyemprot padi yang rendah, ini bisa diturunkan. Nah, ini main ini. Ini bisa pakai paralon yang lebih besar dari ini, atau saya pakai sambungan yang dipotong. Intinya ini untuk supaya T ini bisa main naik dan turun. Itu intinya penggunaan ini. Sobat tani bisa pakai apa saja. Nah, ini saya baut. Ini dibaut. Nah, itu ada bautnya. Itu baut 10. Nah, baut 10. Untuk di bagian sayap. Nah, ini bagian sayap. Ini ada bautnya di bagian dalam. Nah, itu terlihat bautnya. Itu dibaut dengan ini. Sehingga ini juga bisa main naik turun. Nah, kalau padinya pendek, lahan yang mau disemprot itu pendek, kita turunkan ini. Nah, tapi kalau dia tinggi, kita naikkan nanti begini. Nah, nanti sobat tani semua bisa paham. Jadi setelah terpasang nanti baru dikasih kencang, dikencangkan ini mur bautnya. Oke, selanjutnya pemasangan paralonnya, standnya. Jadi kanan kiri semua begini. Jadi usahakan sobat tani semua punya tangki semprot yang ada sayapnya sedikit begini. Nah, ini ada sayapnya sedikit. Oke. Selanjutnya kita mulai perakitan. Nah, ini kita rakit. Yang pertama dipasang itu ke sini. Nah, itu yang saya bilang dia bisa main naik turun. Itu yang saya bilang tujuannya supaya naik turun. Ini T, ada paralon di luarnya. Ini bisa dikencangkan juga. Terus selanjutnya pemasangan paralon yang ini. Ini cuma setan. Ini bisa dilepas. Oke, saya lepas dulu supaya jelas, supaya sobat tani semua bisa buat di rumah, nggak gagal paham. Tadi ada teman-teman yang bertanya berapa harganya itu kalau saya beli. Kemarin saya jawab kalau mau beli lengkap itu sudah sama paralonnya begini 200.000. Tapi kalau cuma selangnya saja nggak pakai paralon 150. Saya tidak menjual di sini. Saya lebih suka mengajari sobat tani semua supaya bisa bikin sendiri, mandiri di rumah. Jadi kalau sobat tani semua bisa bikin sendiri di rumah, artinya sobat tani semua bisa jadi petani yang mandiri, tidak sedikit-sedikit beli, sedikit beli. Ya, tapi kecuali sobat tani semua tidak mau repot,
atau tidak dapat bahan-bahannya bisa pesan di saya. Tapi sebenarnya saya tidak punya tujuan untuk menjual. Nah, ini sambungan T. Ini saya baut di sini supaya tidak goyang. Saya tidak rekomendasikan untuk dilem, karena kalau dilem artinya tidak bisa dilepas. Kalau tidak dilepas, nanti repot, urusannya panjang di jalan. Nah, ini kita pasang di sini. Pasang. Ini bisa main naik turun. Ini bisa main naik turun. Jadi kalau tinggi padinya kita pakai ininya pendek, ini pendek. Tapi kalau rendah padinya, ininya harus panjang. Ini paralon di sayapnya harus panjang. Kalau padinya pendek. Ini kalau panjang dia nanti turun. Ini juga berputar. Nah, bisa turun. Ini juga diputar. Nah, akhirnya nanti turun. Oke. Jadi sekarang kita pasang. Ini sebelumnya pasang dulu ini supaya tidak goyang. Pasang sayapnya di pinggir. Pasang sayapnya. Sekarang pemasangan paralon yang di sini. Jadi sebenarnya bisa perhatikan ini paralonnya dipotong-potong, ini juga dipotong supaya tidak terlalu panjang. Ada yang bertanya kenapa tidak sekalian satu paralon dipakai. Kalau satu paralon dipakai pas pulang atau bawa pergi di jalan, marah tetangga, orang-orang di jalan, karena pasti menabrak orang di kanan kiri jalan. Pasang. Ini kita pasang di sini. Nah, ini kalau cuma begini saja, nanti pas jalan pasti jatuh-jatuh. Maka dari itu supaya tidak jatuh, tidak goyang, dipakaikan ini. Ini paralon yang sudah. Ini satu paralon dibelah jadi dua. Ini tujuannya untuk dipasang di sini. Nah, jadinya begini. Ini jadinya. Jadi tujuannya ini paralon yang dibelah ini cuma sebagai stand supaya ini tidak lepas. Karena kita tidak dilem. Karena kalau dilem di jalan repot, bawa pulang sama pergi repot. Selanjutnya pemasangan selangnya. Nah, kita perhatikan selangnya. Ini pas di bagian tengah. Nah, konektor saja tidak dipasangi nozzle. Ini konektor saja. Ini nanti saya jelaskan kalau sudah saatnya. Akhirnya kita pasang.
bisa menggunakan ini tali tis. Tapi ini masalahnya sekali pakai buang, karena sudah selesai nanti dipotong. Lebih baik kalau saya lebih aman menggunakan, nah ini plastik bungkus es. Ini plastik bungkus es. Nah, kita tarik dulu, baru dipasang. Pemasangan usahakan dari tengah, bukan dari pinggir. Kita pasang. Lihat talinya menyilang di antara dua konektor, baru ikat. Talinya sebanyak konektor, sebanyak nozzle. Kalau nozzle 8 berarti 8 tambah 1 konektor 9 tali dipakai. Dari sebelah sini, Ki. Oke, ini sudah terpasang. Soalnya sengaja kita rentangkan ini. Nah, ini kita rentangkan, kasih dikencangkan. Nah, sambil diatur, ini harus menghadap ke bawah. Untuk ini menghadap ke bawah, ini menghadap ke bawah. Kita rentangkan. Oke, sudah menghadap ke bawah. Sekarang pemasangan yang dari sini. Nah, ini kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Nah, ini sudah jadi. Nah, begini jadi. Usahakan semua nozzle ke bawah. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi, jadinya begini.
Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau sobat tani semua padinya masih pendek, ini dikasih panjang. Jadi ini jangan pendek, ini kurang lebih 40-50 cm ini. Ini panjangnya kurang lebih 3,2, 3,5 meter lah ini. Panjangnya ini. Panjangnya ini kurang lebih 3,5 meter. Jadi sekali jalan lumayan daripada kita manual. Nah, kalau ini dipanjangkan, nah, paralon yang ini panjang, otomatis ini nanti jadi turun. Nah, ini T di sini main, dia turun sendiri. Jadi nanti dia datar begini, jadi turun. Oke, demikian tutorial dari saya. Tapi jangan lupa di sini dibaut supaya tidak lepas. Ini saya kasih sekrup. Nah, bukan baut, ini sekrup, saya kasih sekrup. Di sini juga disekrup. Sini juga dipasangi sekrup supaya tidak lepas. Kalau ini tidak perlu, karena dia menahan beban, tidak mungkin lepas. Nah, kalau sobat petani gemblung semua menganggap tutorial ini bermanfaat, jangan lupa silahkan di subscribe. Oke, kita lepas kembali.